Hai, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan suatu materi sangat menarik nih, yaitu sekira tentang saraf, mekanisme lapar, kenyang, dan haus, kemudian saraf-saraf yang bekerja di sistem pencernaan, apa aja sih sekiranya? Yuk kita simak pembahasannya. Sistem saraf merupakan sistem yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagaimana tubuh atau indera tertentu memproses informasi tersebut serta memicu reaksi. Anatomi sistem saraf. Terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Yang pertama adalah otak. Otak merupakan pengendali utama ataupun sistem saraf pusat yang mengontrol tubuh. Selanjutnya ada neuron. Neuron berfungsi sebagai penghantar impuls saraf dan sumsum tulang belakang yang berperan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain. Sel saraf atau neuron. Berikut ini ada beberapa struktur dari penyusun sel-sel saraf. Yang pertama ada nukleus, akson, badan sel, dendrit, lalu ada sel Schwann, lalu ada nodus Ranvier, dan yang terakhir terminal akson. Adapun penjelasannya, yang pertama yaitu dendrit, berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel, bagian yang paling besar dari sel saraf yang menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Lalu ada nukleus. Nukleus merupakan bentuk sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Lalu ada akson, yaitu tonjolan sitoplasma yang panjang berfungsi untuk menjalarkan info saraf. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Lalu ada selubung myelin, yaitu selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selanjutnya ada sel Schwann, jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk akson dan membantu regenerasi neurit. Selanjutnya terdapat fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau yang biasa disebut dengan fungsi sensorik. Yang kedua ada mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada memproses informasi dari otak dan sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan fungsi integrasi. Lalu yang keempat ada mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, yaitu biasa disebut dengan fungsi motorik. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh. Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Sistem saraf tepi terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik. Saraf-saraf tersebut mengandung serabut saraf aferen dan eferen. Pada umumnya, serabut eferen terlibat dalam fungsi motorik seperti kontraksi otot atau sekresi kelenjar, sedangkan serabut aferen biasanya menghantarkan rangsang sensorik dari kulit, selaput lendir, dan struktur yang lebih dalam. Stimulasi diterima oleh reseptor sistem saraf tepi yang selanjutnya akan dihantarkan oleh sistem saraf sensoris dalam bentuk impuls listrik ke sistem saraf pusat.
Pada sistem saraf pusat, impuls diolah dan diinterpretasi untuk kemudian jawaban atau respon diteruskan kembali melalui sistem saraf tepi menuju efektor yang berfungsi sebagai pencetus jawaban akhir. Sistem saraf yang membawa jawaban atau respons adalah sistem saraf motorik. Jawaban yang terjadi dapat berupa jawaban yang dipengaruhi oleh kemauan atau voluntar dan jawaban yang tidak dipengaruhi oleh kemauan atau involuntar. Jawaban voluntar melibatkan sistem saraf somatik, sedangkan yang involuntar melibatkan sistem saraf otonom. Efektor dari sistem saraf somatik adalah otot rangka, sedangkan untuk sistem saraf otonom, efektornya adalah otot polos, otot jantung, dan kelenjar sebasea. Kenapa sih kita bisa merasakan lapar? Dan bagaimana rasa lapar itu bisa terjadi? Ketika lambung kita kosong dan kandungan gula dalam darah rendah, maka hipotalamus akan terangsang sehingga mengeluarkan hormon grelin. Nah, hormon grelin inilah yang merupakan hormon yang berperan untuk menimbulkan nafsu makan. Ketika asupan gizi yang dibutuhkan kita sudah tercukupi, maka sel-sel lemak yang ada di dalam lambung akan mengeluarkan hormon leptin yang kemudian mengirimkan sinyal kepada reseptor di hipotalamus agar produksi hormon grelin menurun, sehingga nafsu makan pun menurun. Nah, disitulah akan timbul rasa kenyang. Nah, di dalam hipotalamus terdapat reseptor yang dapat meregulasi atau mengontrol seberapa banyak porsi makan yang harus diterima tubuh kita loh. Nama reseptornya melanokortin 3 dan 4. Saraf yang bekerja pada sistem pencernaan. Saluran pencernaan mendapat dua persarafan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat di otak dan medula spinalis. Mulai dari esofagus sampai ke pertengahan kolom transferum, saluran pencernaan diurus oleh saraf parasimpatis berasal dari cabang enofagus dengan badan sel ganglion nodosom, sedangkan pada usus bagian distal persarafan parasimpatis itu diurus oleh serabut-serabut saraf yang berpangkal pada medula spinalis segmen sarkal 2 hingga 4. Persarafan simpatis diurus oleh serabut saraf cabang ens splenius major dan ens splenius minor yang berasal dari segmen thorokal. Secara embriologis, sel dan serabut saraf membentuk sistem saraf saluran pencernaan atau SSSP berasal dari bakal envagus dan bakal saraf segmen medula spinalis. Dari antara kedua sumber itu, serabut yang berasal dari envagus yang lebih dominan. Berikatan dengan proses perkembangan ini, dapat dimengerti bahwa hubungan SSP dengan SSP diselenggarakan melalui serabut saraf afren dan efren, simpatis dan parasimpatis, yang keduanya diurus saraf-saraf itu. SSSP ini terutama berfungsi untuk mengatur kontraksi sel otot polos di saluran pencernaan, sel kelenjar mukosa, sel kelenjar endokrin pada saluran pencernaan, terakhir aliran pada darah saluran pencernaan, serta terlibat dalam reaksi imun atau proses inflamasi. SSSP bekerja terhadap organ secara langsung melalui sel antara. Sel antara itu bisa berupa sel endokrin, sel intestinal dari cajal, dan sel sistem imun melalui misalnya mast cell dengan Lactius submucus.